Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 27. Mau dibalikin ke perut ya, gak bisa. Kenapa aku? Tanya Zain dengan tatapan protes. Sea menegakkan tubuhnya, lalu ia merangkul leher suaminya dan menariknya mendekat. Wajah mereka hanya berjarak sedikit saja, mata mereka pun saling tatap dengan tatapan lekat. Umurku dan kamu hampir beda 10 tahun, jelas aku akan tua lebih dulu. Wanita lebih cepat tua dibandingkan laki-laki. Bahkan, aku takut jika saat aku tak mampu melayanimu lagi kamu akan mencari yang lebih muda dan sehat. Tak sepertiku yang nantinya akan bertarung dengan penyakit tua. Perkataan Sea membuat Zain merubah raut wajahnya. Kenapa kamu berbicara seperti itu? Kita akan bersama sampai tua, tidak ada yang tahu umur kita sampai kapan. Lagian, kita akan tua bersama. Umurmu memang sudah memasuki usia 30 tahun. Tapi, banyak orang yang mengira umurmu masih 20 tahun kan? Aku mencintaimu karena kamu adalah Sea, bukan wajah, umur, ataupun harta. Aku mencintaimu tanpa memandang apapun, ujar Zain yang mana membuat Sea terkesiap. Manisnya ucapan suamiku ini, bukan hanya suamiku. Bisa jadi semua suami akan berbicara seperti ini pada istrinya. Kita tidak tahu apa yang terjadi 10 tahun ke depan tentang perasaan para suami. Jangan meremehkan perasaanku, Sea. Jika aku sudah mencintaimu, selamanya akan tetap kamu. Tidak akan berubah sedikit pun rasa cinta itu, kecuali semakin bertambah. Lirih Zain seraya mengelus pipi istrinya dengan lembut. Sea mengerjapkan matanya pelan. Ia seolah terpesona dengan tatapan suaminya saat ini. Perlahan, keduanya mendekatkan wajah mereka. Zain melabuhkan kecupan hangat di bibir manis istrinya yang selalu membuatnya candu di luar batas. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku pasti akan tetap memilihmu sebagai istriku, Sea, lirih Zain. Manisnya, mau minta hadiah apa? Saat ini suasana hatiku sedang baik. Seru Sea, wanita cantik itu mencubit gemas kedua pipi suaminya. Bagaimana kalau tambah adik buat si kembar? Kita hanya punya satu anak perempuan. Bagaimana kalau membuat anak perempuan lagi? Kembar 5, bagaimana? Pinta Zain seraya menaik turunkan alisnya. Raut wajah Sea berubah datar, wanita itu turun dari pangkuan suaminya. Hal itu tentu membuat Zain melongo. Loh, gak jadi hadiahnya? Tanya Zain dengan heran. Gak mau, kamu aja yang hamil sana. Omel Sea sebelum beranjak pergi meninggalkan Zain yang tertawa dibuatnya. Laranganmu adalah sebuah perintah untukku sayang, gumam Zain dengan seringai di bibirnya. Anya keluar dari kamarnya, gadis kecil itu mencari stok jajan di kulkas. Namun, dia harus menelan rasa kecewa saat melihat beberapa jajan yang berada di dalam boks yang terkunci. Pastilah, pemilik jajan itu yang tak lain dan tak bukan adalah Kai. Hi pelitna jadi olang, kampe digembok gini, gerutu Anya dengan kesal. Kemarin jajan abang abis sama kamu, makanya digembok sekalang. Sudah sana, awas, aku mau ambil jajanku.
Anya digeser begitu mudah oleh Eros yang entah kapan sudah berdiri di belakang sang kembaran. Anya merengut kesal, ia pun memutuskan untuk mencari angin di luar. Sesampainya di teras, Anya melihat Kai yang sedang bermain dengan kambingnya. Yah, umur Kai yang sekarang sudah menginjak 8 tahun membuat tubuh gembulnya berganti dengan tubuhnya yang semakin tinggi. Melihat kehadiran Anya, Kai hanya menatapnya cuek dan kembali fokus pada kambing. Anya berdecih kesal, bocah menggemaskan itu berjalan menuju gerbang dan berniat akan main di luar. Melihat Anya yang keluar gerbang, sontak Kai memikirkan tentang jajannya. Jajanku, Kai segera masuk untuk memantau keadaan jajannya. Sementara itu, Anya berdiri di depan gerbang. Senyumannya merekah saat melihat gerobak makanan yang sangat dirinya kenali. Bergegas, gadis kecil itu melambaikan tangannya meminta sang penjual untuk berhenti. "Abang Koto, lama kala Indah Pelna datang lagi," seru Anya dengan senyuman lebar. Neng Gembul, iya nih. Mau beli Neng?" sahut pedagang soto itu. "Mau, tapi Anyanda ada uang," lirih Anya dengan perasaan kecewa. "Yah, kalau gitu gak bisa belilah," ujar pria penjual soto itu. Anya menghela nafas kasar, tatapan matanya tak sengaja jatuh pada kambing milik sang abang. Dengan senyuman lebar, Anya beralih menatap penjual soto itu. "Abang, tunggu cini bental," seru Anya dan berbalik masuk mendekati kambing yang sedang anteng memakan buah yang Kai berikan padanya. Sesampainya di dekat kambing itu, Anya mencari sosok sang abang. Tak menemukannya, membuat Anya mudah menjalankan misinya. Bergegas, ia menarik kalung yang mengikat leher kambing itu dan membawa pada penjual soto. Tentunya, kambing itu menurut ketika tali di lehernya ditarik oleh Anya. "Abang, bayal pakai ini ya," seru Anya seraya menyodorkan kambing kesayangan sang abang. "Loh, mana bisa bayarnya pakai kambing? Mana masih bayi gini?" gumam penjual soto itu dengan tatapan tak percaya. "Abang kan jual coto kambing, maca bayal nanda bika pakai kambing," protes Anya dengan alisnya yang menukik tajam. Ya boleh sih, lumayan juga satu porsi diganti kambing." "Ya udah, abang buatin dulu sebentar." Anya tersenyum lebar. Akhirnya penjual soto itu menyetujuinya. Setelah pesanan Anya dibuat, bocah menggemaskan itu kembali masuk ke dalam rumahnya dengan plastik soto di tangannya. Ia bahkan rela memberikan kambing milik abangnya pada penjual soto itu. Enaknya. "Beli soto di mana kamu?" tanya Kai yang mana membuat langkah Anya terhenti. "Di luar lah, abang dah boleh minta pokoknya. Ini punya Anya," seru Anya dan menyembunyikan plastik sotonya seakan takut Kai mengambilnya. "Heleh, hanya soto aja." Tapi, dari mana kamu dapat duit hah? Dedi sama Momi gak mungkin kasih kamu uang." "Hayo, dari mana?" Kai berkacak pinggang. Ia menatap Anya dengan tatapan sinis. Anya menghela nafas pelan. "Dari mana lagi kalau nda jual kambing abang?" "Apa? Kamu jual kambing abang hah?" pekik Kai dengan mata membulat sempurna. Anya mengangguk kecil. "Anya nda ada uang,
ada kambing abang Anya kacih abangnya buat tukel coto ini. Abang mau, ya udah deh Anya bagi 2 buat Aa. Belum juga Anya menyelesaikan perkataannya, Kai sudah berlari keluar rumah. Pastinya, ia akan mengejar kambingnya yang dibawa pergi oleh penjual soto itu. Untungnya, penjual soto itu pergi belum terlalu jauh. Jadi Kai bisa mengejarnya. Bang, kambing saya, seru Kai seraya meraih kambingnya. Ah, enak aja, tadi adeknya udah bayar soto pakai nih kambing, kok malah diambil lagi. Protes penjual soto itu dengan tatapan tak terima. Kai mengambil sesuatu di panting celananya, lalu ia menyerahkannya pada penjual soto itu. Buat bayar soto, lagian, mana ada bayar makanan pakai kambing? Ini kambing mahal tahu. Bisa buat beli motor, walaupun bekas, desis Kai dengan kesal. Gak asik banget sih, ya udah sini, padahal lumayan besok buat soto kambing muda. Gerutu penjual soto itu saat mengambil uang yang Kai berikan. Kai kembali denekan kambing kesayangannya, ia tak bisa membayangkan hidupnya tanpa kambingnya itu. Sungguh akan membuat dirinya merasa merana sekali. Memiliki adik seperti Anya, tentu membuatnya sakit kepala. Awas aja itu anak, Kai membawa lebih dulu kambingnya ke kandangnya, sebelum ia menghampiri Anya yang asik menikmati sotonya. Anya, teriakan Kai menggema di seluruh ruangan. Tentunya Anya langsung berlari ke kamar Asriel dan meminta perlindungan dari abangnya itu. Apa sih Kai? Tanya Asriel dengan tatapan lelah. Ia melirik adik kecilnya yang bersembunyi di belakang tubuhnya. Umur Asriel yang saat ini sudah menginjak usia 12 tahun tepat di bulan ini membuatnya menjadi kakak yang lebih bijak untuk adik-adiknya. Dia jual kambing Kai ke penjual soto, gara dia, Kai kehilangan 20.000 Kai buat bayar soto dia. Omel Kai seraya menunjuk ke arah Anya. Anyanda minta abang bayalkan coto Anya kok, protes Anya. Tapai kamu jual kambing abang ke abang sotonya kan? Seru Kai dengan emosi. Asriel menghela nafas pelan, ia membuka laci meja belajarnya dan mengambil uang dengan nominal yang sama dari sana. Lalu, ia memberikan uang itu pada Kai sebagai ganti uang yang adiknya itu keluarkan. Sudah kan? Jangan berisik. Zidan sedang tidur, pinta Asriel seraya melirik Zidan yang tertidur di ranjangnya. Iya, lain kali abang jual kamu, desis Kai seraya beralih melirik tajam pada Anya. Setelah mengambil uang yang Asriel berikan, Kai pun memutuskan untuk kembali ke kamarnya. Hi, kenapa itu abang Bika jadi olangnya? Kenapa ndak jadi cetan aja? Olang kocukannya malah. Gumam Anya yang mana membuat Asriel menghela nafas kasar. Sudah, jangan ganggu abang Kai lagi. Nanti kalau dia mengamuk lagi, abang gak akan bantu. Ujar Asriel sebelum dirinya naik ke atas ranjang. Apalagi kalahnya Anya, ndak ada Anya jual abang. Cuman cicapi doang yang Anya jual. Gumam Anya dengan mata jernihnya yang membulat sempurna. Malam hari, Asriel pamit ingin ke minimarket dekat rumahnya. Ia ingin membeli cemilan dan juga sekalian mencari udara segar. Mendengar kata jajan, pastinya Anya langsung minta ikut pada abangnya itu. Untungnya, Asriel tak seperti Kai.
Ia langsung menggandeng tangan Anya pergi ke minimarket terdekat. "Anya, boleh jajan?" tanya Anya dengan tatapan berbinar setelah mereka sampai di minimarket yang dituju. Belilah," sahut Asriel seraya mengelus kepala adiknya. Dengan semangat, Anya mengambil keranjang dan menariknya pergi ke rak jajan. Sementara itu, Asriel dengan santai berjalan menuju rak minuman. Ia sedang menimbang minuman apa yang akan dirinya beli. "Kakak, permisi," ujar seorang anak perempuan ketika Asriel menghalangi jalannya. "Oh iya, maaf," ujar Asriel dan segera menepi. Ia tersenyum pada gadis kecil yang mungkin seumuran dengan adik kembarnya. "Nela, papa cariin dari tadi, deh." Asriel terdiam, dia seolah mengenali suara yang sangat familiar di telinganya. Sudah bertahun-tahun lamanya ia tak mendengar suara itu. Tapi sekarang, dirinya kembali mendengarnya setelah sekian lama. Perlahan, Asriel menolehkan kepalanya. Ia memandang sosok pria yang dulu pernah menjadi salah satu orang yang pernah memberi luka dalam hidupnya. "Dedi," lirih Asriel yang mana membuat pria itu menoleh. "Asriel, bagaimana kabarmu?" tanya Felix dengan canggung. Kini, ia dan putranya sedang duduk di kursi depan minimarket itu. Keduanya memilih mengobrol sejenak, sementara Anya tengah duduk anteng di sebelah Asriel seraya menikmati es krimnya. "Sangat baik," balas Asriel seraya menatap lurus ke depan. Felix menarik nafas panjang dan menghembuskannya perlahan. Dadanya terasa sangat sesak entah karena apa. Yang jelas, Felix bahagia bisa kembali bertemu dengan putranya. "Maaf selama ini Dedi tidak mengunjungimu dan adikmu. 3 tahun belakangan ini, Dedi sibuk di Singapura untuk mengobati Mama Yasmin yang sedang sakit parah. Dedi sempat pulang, tapi Dedi tahu kamu dan keluargamu sedang tidak ada di rumah utama. Jadi Dedi memutuskan untuk kembali karena Mama Yasmin yang tak bisa ditinggal lama," lirih Felix. Asriel melirik Dedi kandungnya itu, terlihat jelas sekali tubuh pria itu tidak seperti dulu. Sekarang, Felix terlihat lebih kurus dan seolah tak terurus. Kantung matanya terlihat gelap, ditambah pipinya terlihat sangat tirus. Asriel tidak tahu apa yang selama ini Dedinya itu alami hingga seperti sekarang. "Apa istri Dedi sudah sembuh?" tanya Asriel seraya menatap Dedinya itu. Felix tersenyum menatap putranya. Ia menganggukkan kepalanya sebelum menatap ke langit malam yang ditaburi banyaknya bintang. Dia sudah tidak merasakan sakit lagi. Perjuangan dia selama 3 tahun ini selesai. Dia berpulang seminggu yang lalu. "Deh," Asriel mengerjapkan matanya, jantungnya berdegup sangat kencang. Ia mengerti apa yang Dedinya katakan. Artinya, mama sambungnya itu sudah meninggal dan Asriel baru mengetahuinya. Itulah mengapa Dedi kembali, karena Mama Yasmin meminta untuk dimakamkan di kampungnya. Ujar Felix yang kembali menatap putranya dengan senyuman tipis. "Aku turut berduka cita," ujar Asriel seraya menatap kedua adiknya yang duduk di samping kanan Felix. Kedua anak perempuan berbeda usia itu sibuk memakan jajan mereka seolah tak terjadi apapun. Apa mereka sudah tidak memikirkan tentang mamanya?
Tanya Asriel dengan tatapan penasaran. Tentu saja masih, mereka masih mencari di mana mamanya. Tapi, Nella sudah mulai mengerti jika mamanya sudah tidak ada. Namun, adiknya belum, masih suka nangis dan Dedi terkadang sulit menenangkannya. Jawab Felix dengan senyuman tipis di bibirnya. Pria itu mengelus lembut kepala Della yang duduk tepat di sampingnya. Abang, ndak bika buka, rengek Anya dengan wajah memerah. Ia berusaha membuka botol susu secara mandiri. Nyatanya, tangan gempalnya tak kuat membukanya. Asriel meraih botol susu yang ada di tangan Anya dan membantunya untuk membukanya. Setelah itu, dia kembalikan botol itu pada sang adik, melihat pipi Anya yang kotor karena es krim. Asriel lalu meraih tisu basah yang dirinya beli dan membersihkan wajah Anya dengannya. Kamu sangat sayang pada adikmu ya, ujar Felix yang memperhatikan kepedulian Asriel pada Anya. Asriel hanya diam, ia membiarkan Anya fokus kembali pada makanannya agar anak itu tak mengganggunya. Tatapan Asriel pun beralih pada kedua adiknya yang tak sengaja menatapnya. Kalau kamu ada waktu luang, mainlah ke rumah Dedi. Bagaimanapun, mereka juga adikmu dan berhak tahu siapa kakak mereka. Dedi tahu, perbuatan Mama Yasmin dulu padamu sangat tidak dibenarkan. Kamu boleh marah, tapi kedua adikmu tidak tahu apapun. Sesekali saja, tak perlu setiap minggu. Sebulan sekali juga tidak masalah. Dedi juga merindukan kamu dan adikmu Kai. Apa sampai sekarang dia tidak tahu kalau Dedi ini adalah Dedi kandungnya? Perkataan Felix membuat Asriel diam berpikir. Memang, selama ini saya tak membahas soal Felix pada Kai. Entah anak itu sudah tahu atau belum, jika kecil dulu Kai belum mengerti. Tapi seharusnya, sekarang Kai sudah mengerti jika Zain hanyalah Dedi sambungnya. Selama 3 tahun ini, keluarganya tak ada pernah membahas sosok Felix. Tidak masalah jika memang iya, lebih baik tidak tahu kan, kamu saja, sudah cukup bagi Dedi. Atur saja waktunya, Dedi akan menjemputmu, ujar Felix seraya mengelus kepala Asriel. Entahlah, Asriel tidak tahu perasaan apa ini. Walaupun Felix pernah menjadi orang yang membuat luka di kehidupannya. Tapi tetap saja pria itu adalah ayah kandungnya. Ada rasa getaran aneh di dadanya, perasaan hangat yang belum pernah ia rasakan dari Dedi kandungnya itu. Sudah malam, ayo sekalian Dedi antar pulang. Zain mengerutkan keningnya dalam saat melihat kedua anaknya turun dari mobil yang tidak dia kenali. Bahkan, Anya sampai melambaikan tangannya pada 2 orang anak perempuan berbeda usia yang memunculkan kepalanya dari jendela mobil. Setelah mobil itu berjalan, Zain langsung menghampiri kedua anaknya yang masih memandang kepergian mobil itu. Abis diantar siapa? Tanya Zain yang mana membuat Anya terkejut. Dedi, kagetin aja, hampir bel goyang jantungnya Anya. Tekik Anya dengan kesal. Masuk sana, dari tadi Momi ngomel cariin kamu, usir Zain. Anya melengos, anak itu masuk dengan membawa kantong belanjaan miliknya yang berisikan jajan. Sementara itu, Zain menatap Asriel dengan tatapan lekat. Entah mengapa, saat ini putranya menghindari kontak mata dengannya.
Tadi aku gak sengaja bertemu Dedi Felix di minimarket, lirih Asriel. Kedua alis Zain terangkat, raut wajah pria itu terlihat terkejut. Namun, ia segera menatap ke sekitar sebelum akhirnya merangkul Asriel untuk masuk ke dalam rumah. Zain membawa Asriel ke taman belakang. Pria itu akan mengajak anak itu mengobrol sejenak. Sedang apa? Sea datang dan membuyarkan obrolan kedua pria berbeda usia itu. Zain segera memberikan istrinya tempat untuk duduk. Mereka akan menyimak cerita Asriel. Mama Yasmin sudah meninggal seminggu yang lalu, ujar Asriel yang mana membuat Sea membulatkan matanya. Yang benar, astaga, kasihannya, lirih Sea dengan tatapan tak percaya. Katanya sakit keras, aku lupa menanyakan sakitnya, ujar Asriel kembali. Sea terdiam, ia mengingat pertemuannya saat itu dengan Felix di mana pria itu membahas tentang istrinya yang sedang sakit keras. Mungkinlah, karena penyakit itu membuat Yasmin meninggal. Aku merasa kasihan dengan dua adikku yang di sana, Mom, ujar Asriel dengan mata berkaca-kaca. Sea tersenyum, ia meraih pipi putranya dan menatapnya dengan tatapan lekat. Momi gak pernah melarangmu untuk menemui adikmu. Mereka juga adikmu, sama seperti si kembar. Gak masalah kalau sesekali kamu datang bertemu dua adikmu itu. Mereka juga pasti butuh sosok abang yang hebat sepertimu, ujar Sea menenangkan putranya. Apa Dedi tidak marah? Tanya Asriel seraya melirik ke arah dedinya. Marah kenapa? Dengar, yang salah adalah orang tuanya. Hubungan persaudaraanmu dengan adikmu harus baik saja, sahut Zain dengan tersenyum santai. Air mata Asriel luruh, hal itu membuat Sea mengusap pipi putranya dengan khawatir. Kalau masih sakit, lebih baik jangan. Momi tahu, memorimu saat kecil dulu masih kamu ingat sampai sekarang. Jangan dipaksakan nak, ujar Sea dengan mata berkaca-kaca. Bukan, Asriel hanya merasa, kenapa Asriel bisa seberuntung ini mendapat Dedi sambung yang sangat baik. Hidup Asriel jauh lebih indah, sampai Asriel lupa rasa sakit yang dulu pernah Asriel rasain. Rasa sakit itu sudah sembuh, Mom. Kebahagiaan yang Dedi Zain berikan mampu mengalahkan trauma yang aku alami. Lirih Asriel yang mana membuat Zain terkesiap. Begitupun dengan Sea, ia sampai tak bisa berkata lagi saat ini. Terima kasih Dad, kamu bahkan tak membedakanku dengan si kembar, ujar Asriel kembali. Zain tersenyum haru, pria itu beranjak berdiri dan meraih Asriel dalam pelukannya. Hatinya tentu menghangat saat mendengar perkataan itu dari putra sambungnya. Zain bahagia, usahanya selama ini membahagiakan Asriel tak pernah sia-sia. Abang, telol yang Anya ambil dalai kacil tadai-dai kembaliin ya. Pekik Anya yang tiba-tiba datang mengejutkan mereka. Itu, maaf, kamu sekali ngambil kotaknya, boros, ringis Asriel yang mana membuat Anya membulatkan matanya. Cuman cekotak lu, kenapa pada pelit Ci? Taulah, Anya mau melacuk pokoknya. Kesal Anya dan berlalu pergi, meninggalkan ketiga orang berbeda usia itu yang menahan tawanya.
Zain mendatangi perusahaan Salvatore. Pria itu sudah disambut baik oleh para karyawan sang papa. Melihat kedatangan putranya, Lionel langsung mengajak pria itu untuk lihat perusahaannya. Lionel juga menunjukkan ruangan yang ada, agar Zain hafal tata letak ruang perusahaan yang keluarga Salvatore miliki ini. Ini ruang kerja wakil CEO. Kalau kamu setuju, kamu bisa menepatinya untuk membantu papa di perusahaan. Ujar Lionel seraya membuka pintu ruangan tersebut. Zain menganggukkan kepalanya. Ia melihat ruangan itu dengan seksama. Aku sudah bicarakan hal ini pada Sea, dan dia setuju, ujar Zain yang mana membuat Lionel tersenyum senang. Ya sudah, kamu mulai bekerja saja hari ini, seru Lionel dengan semangat. Aku harus menyelesaikan pekerjaanku di sana, abis itu baru bisa pindah ke sini. Masih banyak laporan yang belum aku selesaikan. Setelah selesai baru aku dapat fokus di kantor ini, terang Zain. Hais, ya sudah, bagaimana kabar cucu? Cucu papa, sudah lama mereka tidak ke rumah. Apa Anya tidak menanyakan tentang kakeknya ini? Ujar Lionel mempertanyakan keberadaan cucunya. Asriel dan Kai baik seperti biasa, si kembar juga baik. Kecuali Anya, dia sedang marah. Jawaban Zain membuat Lionel mengerutkan keningnya dalam. Dia marah kenapa? Kenapa bisa cucu papa marah? Tanya Lionel dengan tatapan terkejut. Zain menaikkan bahunya acuh. Ia duduk di sofa dan menyandarkan tubuhnya sejenak. Biasa, soal jajan. Semalam dia ingin beli coklat telur, tapi sama Asriel dikembalikan. Sudah banyak coklat di rumah. Asriel pasti khawatir kesehatan gigi adiknya, terang Zain. Lionel menganggukkan kepalanya mengerti. Ia duduk di sofa yang berhadapan dengan Zain. Apa ayah kandung kedua putramu itu turut menafkahi anaknya juga? Tanya Lionel penasaran. Zain yang tadinya menatap meja kini mengangkat pandangannya. Dia masih mengirimkan uang bulanan Asriel dan Kai ke rekening Sea. Hanya saja, aku meminta Sea untuk jangan pakai uang itu. Biarkan uang itu menjadi tabungan Kai dan Asriel saat besar nanti. Saat ini, biar aku saja yang menafkahi mereka. Aku sanggup untuk itu, jelas Zain. Lionel menganggukkan kepalanya. Ia pikir Felix lepas tanggung jawab dari kedua putranya. Tak disangka, pria itu tahu tentang kewajibannya sebagai seorang ayah. Dari luar dugaan juga, ternyata putranya itu ingin uang yang Felix berikan menjadi tabungan kedua anak itu di masa depan. Kamu telah menjadi ayah sambung yang baik Zain, keren. Puji Lionel seraya menumpuk kaki kirinya di atas kaki kanannya. Harus begitu kan, jika kita cinta ibunya, harus juga mencintai anaknya. Masa hanya ibunya saja, kalau gitu ngapain nikah sama janda, ucap Zain dengan santai. Ya, Papa setuju. Semoga hubunganmu ke depannya sama Sea selalu baik saja. Kalau ada masalah, bicarakan baik-baik. Papa lihat, kamu yang lebih sering mengambil keputusan asal. Perkataan Lionel membuat Zain melotot tak terima. Enggak ya, aku gak begitu. Aku juga jarang cemburu. Malah Sea yang lebih cemburu padaku, protes Zain.
Satu sudut bibir Lionel terangkat membentuk sebuah seringaian. Oh ya, Sea tadi minta tolong papa buat jemput Kai di sekolah karena Sea akan menemui kliennya dari perusahaan VG Company. Papa dengar, CEO-nya masih muda dan tampan. Duda juga, banyak wanita yang mengincarnya. Ujar Lionel yang mana membuat Zain membulatkan matanya. Sea gak ada izin ke aku, pekik Zain tak terima. Pria tampan itu segera menghubungi Sea dengan ponselnya. Tak lama, wanita itu langsung mengangkat telepon dari suaminya. Kamu di mana? Aku ke sana, seru Zain dan segera beranjak dari duduknya. Pak, aku titip si kembar di rumah. Mama mertuaku sedang arisan, seru Zain sambil berlari keluar ruangan. Meninggalkan Lionel yang tersenyum puas menatap kepergian putranya itu. Ia pun meraih ponselnya yang ada di saku jasnya, lalu mencoba menghubungi sang istri. Sayang, jemput si kembar Gih. Tadi Zain yang minta buat kita jaga si kembar. Katanya dia mau buat adek si kembar jadi gak bisa diganggu, ujar Lionel dengan senyuman cerah di bibirnya. Zain mendatangi sebuah resto yang menjadi tempat meeting istrinya bersama kliennya. Raut wajah Zain terlihat tegas dan dingin, tatapannya terlihat tajam. Kemarin, sudah ia katakan pada istrinya, setiap Sea akan bertemu klien, Zain harus ikut agar bisa memantau istri cantiknya itu. Namun, istrinya bahkan tidak mengajaknya. Zain dibuat meradang saat sang papa mengatakan tentang klien tersebut. Sea, panggil Zain yang mana membuat Sea menoleh, begitupun dengan kliennya. Namun, melihat pria yang ada di hadapan Sea, membuat Zain melongo tak percaya. Waktu tadi kata papa, Zain masih tak percaya jika klien yang dimaksud adalah kakeknya sendiri. Kamu apa? Apaan sih? Ngapain datang ke sini? Tanya Tuan Roderick dengan tatapan kesal. Tadi kata papa, saya lagi meeting sama CEO muda perusahaan VG Company. Kok sekarang nggak ada? Gumam Zain dengan tatapan tak percaya. Emang iya tadi, tapi sama kakek juga. Kan bertiga, enggak berdua. Jadi, aku pikir gak masalah. Lagian, CEO muda dari mana? Udah tua kok tadi. Udah punya cucu malah. Kan temennya kakek, iya kan kek? Penjelasan Sea tambah membuat Zain berdehem salah tingkah. Ya udah, pulang yuk, ajak Zain dengan gugup. Sea menggelengkan kepalanya, ia membereskan berkasnya dan juga beranjak dari duduknya. Ia berpamitan pada kakek suaminya sebelum membawa suaminya pulang. Melihat kepergian sepasang suami istri itu, Tuan Roderick menggelengkan kepalanya. Hais, pasti ini kerjaan Lionel biar bisa bawa cucu kembarnya, gumam Tuan Roderick. Sebab, selama ini Zain susah sekali memberikan izin anaknya untuk tinggal di kediaman Salvatore. Bukan tidak mengizinkan, tapi Zain khawatir ketiga anaknya justru lebih nyaman di kediaman Salvatore daripada di rumahnya. Zain melajukan mobil dengan pelan, sesekali ia melirik Sea yang memasang raut wajah yang kesal. Pria itu meneguk kasar ludahnya, dalam hatinya ia mengomeli papanya itu yang sudah memberikan informasi salah padanya. Untung saja teman kakek sudah pulang. Jika tidak, aku gigit kamu sampai rumah, omel Sea.
Ayo main gigitan. Seneng aku malah, pekik Zain dengan senyuman lebar, yang mana membuat Sea melongo tak percaya. Zain, nah tuh, ada hotel. Si kembar lagi sama papa, tenang aja, mumpung masih siang. Zain membelokkan mobilnya masuk ke dalam parkiran hotel. Hal itu tentu membuat Sea melongo tak terima. Zain, ketiga anak kembar itu sangat bahagia berada di kediaman Salvatore. Bagaimana tidak, ketiganya pasti dimanja oleh kakek dan neneknya. Apapun yang mereka mau, pasti dituruti tanpa kecuali. Maka dari itu, Zain selalu khawatir jika ketiga anaknya berada di kediaman Salvatore. Bagi Anya, pinta Zidane saat melihat Anya datang dengan membawa toples di pelukannya. Ini punya Anya, ambil cendili Cana, magelna jadi olang, omel Anya. Zidane terlihat kesal, anak itu pun cemberut. Ia melirik Eros yang asik menonton tayangan pada benda persegi panjang di hadapan mereka. Sedangkan Anya, ia membuka toples yang dirinya bawa tadi dan mengeluarkan sepotong wafer coklat dari sana. Lalu, ia berniat akan meletakkannya di meja untuk mengambil yang lain. Namun, Zidane akan meraih wafer yang Anya letakkan itu. Dengan cepat, Anya memukul tangan Zidane dan menatap tajam padanya. Dibilang ambil di belakang, ada 3. Kata Glenn Catu, jangan magel, omel Anya. Yakit tahu, omel Zidane seraya mengelus punggung tangannya yang abis kena pukul Anya. Anya memutar bola matanya malas, ia kembali mengeluarkan wafernya dari dalam toples. Namun, sebelum meletakkannya di meja, anak itu memasukkan wafernya dulu ke dalam mulutnya sejenak. Zidane yang melihat itu melongo tak percaya. Ih jolook, pekik Zidane. Bial ndak citu makan. Nah, ada ludahnya Anya, seru Anya dan mengerucutkan bibirnya di depan wajah Zidane. Celahlah, Zidane mau kali abang aja. Gumam Zidane dan berlalu pergi, meninggalkan Anya yang tersenyum lebar. Sementara itu, di taman belakang Kai sedang melihat hewan peliharaan Lionel. Yah, Lionel memelihara beberapa kelinci yang dia letakkan di taman belakang rumahnya. Dulunya, ia membeli kelinci itu untuk cucu kembarnya. Namun, ketiganya justru takut melihat hewan lucu itu. Abang, seru Zidane dari ambang pintu melihat Kai yang sedang memangku 2 ekor kelinci. Zidane, sini, panggil Kai dengan tersenyum lebar. Ndalah, nda mau diompolin lagi. Bow, Zidane nda cuka, tolak Zidane dan tetap berdiri di ambang pintu. Lionel yang melihat kehadiran cucunya itu segera mendekat dan meraihnya ke dalam gendongannya. Enggak kok, enggak ngompol. Tadi kelincinya sudah buang air. Ayo ke sana, ajak Lionel. Tetapi tetap saja Zidane merasa takut melihat kelinci itu. Zidane ndak mau, pekik Zidane dengan takut. Gak apa-apa, pegang, ujar Kai seraya menyodorkan kelinci berwarna hitam pada Zidane. Melihat kelinci itu, Zidane mengerutkan keningnya dalam. Ia segera menyembunyikan tangannya dan merubah tatapannya menjadi tatapan takut. Nda mau, kotol naa, hitam warnanya, pekik Zidane yang mana membuat Kai melongo.
Kamu gak boleh gitu loh, body shaming namanya. Gak boleh itu, nanti kelincinya sedih, tegur Kai dengan tatapan yang meyakinkan. Nda abang, Zidan jujul. Kata Dedi bohong nda boleh, ujar Zidan dengan tatapan serius. Kai menghela nafas pelan. Punya adik gak ada yang bener. Satunya mancing emosi, satunya tukang mager, satunya rada aneh. Mau minta cancel tapi udah gede. Sudahlah, emang nasibku gini. Gerutu Kai dan kembali bermain pada kelinci itu. Sesampainya di rumah, Asriel mendapat kabar jika adiknya berada di kediaman Salvatore. Tadinya dia ingin menyusul, tapi tiba-tiba ia berubah pikiran. Anak itu menghampiri pembantu yang sedang membereskan dapur dan berdiri tepat di depan salah satunya. Bi, nanti kalau Momi sama Dedi pulang bilang aku di tempat Dedi Felix, pesan Asriel. Baik tuan kecil, Asriel segera kembali ke kamarnya. Ia mengganti pakaiannya sebelum berangkat ke rumah Felix dengan diantar supir keluarganya. Sesampainya di kediaman Felix, anak tampan itu segera turun dari mobil. Melihat kedatangan tamu, seorang satpam yang berjaga segera menghampiri Asriel untuk bertanya. Maaf, ada perlu apa? Tanya satpam itu. Dedi ada, tanya Asriel yang mana membuat satpam itu bingung. Dedi, bingungnya. Huaa, ma, Nela mau mama, teriakan kencang dari dalam membuat Asriel terkesiap. Anak itu segera berlari masuk tanpa diizinkan satpam. Dirinya melihat Nela menangis seraya memegangi kaki seorang wanita memakai baju babysitter. Yang buat Asriel terkejut, wanita yang menjadi babysitter itu dengan tega mendorong Nela hingga membuat anak itu terjatuh. Nela, teriakan Asriel membuat wanita itu terkejut. Melihat keberadaan sang kakak, Nela segera berdiri dan berlari ke arah Asriel. Anak perempuan itu begitu ketakutan, dia memeluk leher Asriel dengan tubuh kecilnya yang bergetar hebat. Kehadiran Asriel tentu saja membuat babysitter itu ketakutan. Pak, tolong tangkap wanita ini. Dia melakukan kekerasan pada adik saya, sentak Asriel dengan tatapan tajam. Enggak, perkataan babysitter itu tak dipedulikan lagi oleh Asriel. Ia segera membawa adiknya pergi dari sana. Satpam segera menahan wanita itu dan langsung menghubungi Felix yang saat ini berada di kantornya. Sementara itu, Asriel membawa Nela ke ruang tengah. Ia berusaha menenangkan adiknya yang menangis ketakutan. Entah apa jadinya jika Asriel tidak datang. Ia merasa keputusannya datang ke kediaman sang Dedi adalah pilihan yang tepat. Ia juga heran, apa di rumah Dedinya tidak ada pembantu yang melihat? Sudah, jangan menangis Abang bawa coklat, Nela mau? Asriel mengeluarkan sebatang coklat dari dalam saku jaketnya, lalu ia menyerahkannya pada Nela. Melihat itu, Nela menghentikan tangisnya. Ia meraih coklat yang Asriel sodorkan dan menatapnya dengan air mata yang masih membasahi pipinya. Asriel mencoba menghapus air mata Nela. Adiknya itu terlihat sangat menyedihkan. Berbeda dengan adiknya yang ada di rumahnya, keempatnya terurus dengan baik oleh orang tuanya. Tapi, adiknya yang di sini harus merasakan kekerasan orang lain. Nela, teriakan Felix mengundang perhatian Asriel dan Nela. Keduanya sama,
sama menatap pria yang baru saja menghampiri mereka. Papa Hicks, Papa. Nella kembali menangis. Ia merentangkan tangannya pada Felix. Melihat itu, Felix segera meraih putrinya ke dalam gendongannya. Ia mengecek tubuh putrinya yang memang terdapat luka lebam di tangan dan juga keningnya. Berapa lama babysitter itu bekerja di sini? Tanya Asril dengan tatapan serius. Baru 2 hari ini, Dedi kewalahan mengurus kantor dan adik-adikmu. Jadi, Dedi datangkan babysitter buat mengasuh Nella. Dedi gak tahu kalau akan terjadi seperti ini, ujar Felix penuh sesal. Coba Dedi cek CCTV, pasti 2 hari ini Nella dilukain terus sama dia. Untung saja aku datang dan bisa mencegah dia menyakiti Nella lebih jauh, ujar Asril dengan tatapan serius. Felix mengangguk, ia mengelus punggung putrinya dengan lembut. Tak lama, pria itu baru mempertanyakan kehadiran Asril yang tiba-tiba ada di rumahnya. Apa Momi mengizinkanmu ke sini? Tanya Felix dengan khawatir. Ia tidak mau ada kesalahpahaman antara ia dan Sea. Belum, Momi pasti tidak mempermasalahkannya. Dedi Zain juga, dia mengerti posisiku, sahut Asril. Syukurlah, terima kasih karena kamu sudah mau datang kembali ke rumah ini. Dedi kira, kamu tidak akan pernah mau kembali ke rumah ini karena traumamu, ujar Felix dengan tatapan tulus. Asril mengangguk pelan. Trauma itu sudah hilang. Dedi Zain yang membantuku melepas semua rasa sakit yang pernah aku rasakan. Sekarang, kita hanya bisa lihat ke depan. Aku tidak mau lagi melihat ke belakang. Perkataan Asril membuat Felix tertegun. Zain, dia benar mendidik putraku dengan baik. Tak salah aku menitipkan kedua putraku padanya. Aku yakin Kai juga berhasil ia didik seperti Asril, batin Felix dengan senyuman tipis di bibirnya. Sea melirik tajam ke arah Zain yang senyum sendiri sejak mereka keluar dari kamar hotel. Bagaimana tidak? Zain telah mendapatkan apa yang dimau sedangkan Sea, wanita itu terus memikirkan kelima anaknya yang dia tinggal. Padahal, Zain sudah mengatakan jika anak mereka pasti aman saja. Gak usah cemberut gitu dong, kan kamu juga. Apa? Sewot Sea dengan mata melorot sempurna. Zain meringis pelan. Udah sih, lagian masih jam 10 malam juga, cicit Zain. Sea menahan nafasnya, jam 10 malam dan mereka baru keluar dari hotel itu. Suami kecilnya itu benar mengurungnya di kamar dan tidak membiarkan dirinya keluar. Hari ini Zain manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kasihan anak kita tinggal, tegur Sea. Astaga sih, cuman sehari doang. Gak sampai malah, ngapain sih mikirin anak-anak sekarang? Hidup mereka kalau sama kakek neneknya bakalan makmur dah. Kita jemput bulan depan udah jadi bola mereka. Kakek nenek mereka bahkan lebih kaya dari suamimu ini. Jangan takut mereka kelaparan, udah gak butuh ASI ini. Mau nyusu papa kan punya peternakan sapi. Nyusu aja langsung sama Sa. Itu anak kamu loh bukan anak sapi. Kik Sea dengan kesal. Ya abis, gembul. Dedinya malah kurus. Mominya, Zain melirik Sea yang sudah menatap tajam padanya.
Tubuh Sea kembali langsing, tapi tetap saja bekas hamilnya masih ada sampai sekarang. Jangan marah sayang, apa mau beli es krim dulu, jajan di pasar malam mau? Mumpung malam minggu sekarang, kali kita malam mingguan gitu, bujuk Zain. Sea menghela nafas pelan. Zain, sekarang sudah malam banget. Kasihan anak kita tinggal seharian. Besok kan masih ada waktu, jangan sekarang, ujar Sea yang mana membuat Zain menghela nafas pasrah. Ya udah deh, pasrah Zain. Padahal mau pacaran sah, malah terhalang oleh anak. Lagian, dulu kenapa aku minta Sea hamil cepet ya? Punya anak malah susah buat ajak istri pacaran. Hais, mau nyesel tapi udah jadi 3. Mau dibalikin ke perut ya gak bisa, gerutu Zain. Kamu ngomong apa? Desis Sea yang mana membuat Zain kelabakan? Enggak ada kok sayangku cintaku. Udah yuk pulang, kita jemput anak-anak. Sesampainya di kediaman Salvatore, Zain dan Sea segera turun dari mobil. Keduanya disambut oleh Vanya yang mendengar suara mobil putranya. Ia langsung menghampiri Sea yang berjalan beriringan dengan Zain. Ma, kami mau jemput si kembar, ujar Sea saat ibu mertuanya itu memeluknya. Ngapain pulang sekarang, besok kan libur. Si kembar sama Kai juga udah tidur, pulang besok aja. Kasihan kan kalau mereka diajak pulang malam, sahut Vanya. Iya sih tapi sebentar. Asril mana? Apa dia masih di rumah? Tanya Sea dengan heran. Loh, mama pikir dia udah izin sama kalian, bingung Vanya. Izin? Izin kemana? Tanya Sea dengan panik. Tadi papa suruh supir jemput Asril, tapi kata pembantu di rumah Asril lagi ke rumah dedi kandungnya. Mama pikir sudah izin sama kalian, terang Daisy. Sea langsung menatap Zain, ia khawatir dengan keadaan Asril. Apalagi, posisinya ia tak menyimpan nomor mantan suaminya itu lagi. Bagaimana caranya ia menghubungi Felix dan menanyakan keberadaan Asril? Biar aku ke rumah Felix buat memastikan Asril di sana. Kamu istirahat aja, takut si kembar bangun terus cariin kamu. Pinta Zain seraya mengusap kepala istrinya. Pria itu tahu jika sang istri pasti mengkhawatirkan keadaan Asril. Iya benar, kamu di sini aja. Biar Zain yang jemput Asril, ayo kita masuk. Dengan berat hati, Sea menurut ajakan ibu mertuanya. Sementara itu, Zain kembali ke mobil dan melajukannya pergi ke kediaman Felix. Sesampainya di kediaman Felix, Satpam menahan kedatangan Zain lebih dulu sebelum meminta izin pada tuan rumah. Setelah mendapatkan izin, barulah pagar dibukakan sehingga mobil Zain bisa masuk ke dalam. Felix sudah menunggu kedatangan Zain di teras rumahnya. Pria itu tersenyum sesaat melihat Zain keluar dari mobilnya. Maaf, aku tidak izin membawa Asril ke rumahku, ujar Felix saat Zain menghampirinya. Asril sendiri yang datangkan, tidak masalah. Apa sekarang Asril sudah tidur? Tanya Zain. Sudah, dia sedang di kamar adik-adiknya. Ayo, masuk dulu kita mengobrol sebentar. Ajak Felix dan mengajak Zain masuk ke rumahnya. Dengan ragu, Zain mendudukkan dirinya di sofa yang ada di ruang tamu. Pembantu Felix juga menyuguhkan secangkir kopi dan beberapa cemilan untuk menemani obrolan mereka.
Zain tentu saja menghargai sang tuan rumah, walaupun dulunya ia kesal dengan mantan suami istrinya itu. Ternyata kamu adalah putra Tuan Lionel. Aku benar tak menyangka hal itu, ujar Felix yang mana membuat Zain tersenyum tipis. Oh ya, aku dan Sea turut berduka atas meninggalnya istrimu, sahut Zain setelah mengingat perkataan Asriel malam itu. Felix menganggukkan kepalanya singkat. Suasana mendadak menjadi canggung kembali. Zain mencoba mencairkan kecanggungan itu dengan meminum kopinya. Sementara Felix, ia seperti akan mengatakan sesuatu, hanya saja ia ragu untuk mengatakannya. Zain, sebelumnya aku meminta maaf padamu atas sikapku dulu. Aku merasa kamu merebut Sea dan anak dariku, padahal aku sendiri yang melepas mereka. Terima kasih atas kasih sayang dan cintamu pada kedua putraku. Sampai Asriel terus membanggakanmu di depanku seharian ini. Keterangan Felix membuat Zain terkejut. Ia tak menyangka Asriel akan membanggakannya di depan Dedi kandungnya itu. Aku jadi tidak enak padamu. Bukan berarti aku meminta Asriel dan Kai untuk melupakanmu. Aku hanya ingin yang terbaik untuk mereka. Maaf kalau semisal perkataan Asriel menyinggungmu dan menyakiti perasaanmu, sahut Zain. Felix menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak merasa tersinggung sama sekali. Justru, aku merasa sangat bersalah dan menyesal. Menyesal pernah menaruh luka pada hati anak-anakku. Seharusnya aku yang mendidik mereka. Justru malah kamu yang mengambil tugasku. Zain, aku sangat berterima kasih padamu. Bahkan, kamu tidak membedakan antara Asriel, Kai dengan anak kandungmu. Aku tidak tahu lagi harus berterima kasih dengan cara apa, ujar Felix dengan menatap Zain dengan mata berkaca-kaca. Tidak usah berterima kasih, itu sudah menjadi tanggung jawabku. Mencintai ibunya, harus juga mencintai anaknya kan, ujar Zain yang mana membuat kedua pria itu tertawa. Dedi, kedua pria itu sama menoleh, membuat Asriel tersenyum kikuk dibuatnya. Keduanya sama dipanggil Dedi olehnya, tentu membuat keduanya bingung. Felix segera tersadar, ia memutuskan kontak mata dengan Asriel. Karena ia tahu, pasti yang Asriel maksudkan adalah Zain. Apa kamu mau pulang sekarang, Boy? Momi mencarimu. Jadi Dedi datang ke sini untuk memastikan keadaanmu, ujar Zain saat Asriel datang menghampirinya. Asriel melirik ke arah Felix yang menatapnya dengan senyuman tipis. Lalu, tatapannya kembali pada Zain yang menunggu jawabannya. Boleh Asriel menginap, Asriel akan pulang besok sore. Asriel masih ingin bermain dengan adik-adik di sini. Perkataan Asriel membuat Zain terdiam. Pria itu mengelus punggung belakang Asriel seraya berpikir keras. Oke, Dedi kan menjemputmu besok, putus Zain yang mana membuat senyuman Asriel mengembang. Gak papalah nanti diamuk Sea, paling ngamuknya cuman sebentar. Batin Zain seraya tersenyum paksa. Bersambung.